Angkatan Bersenjata Yaman mengklaim melakukan serangan signifikan terhadap aset Angkatan Laut AS, termasuk kapal induk dan kapal perusak, sebagai respon terhadap agresi Amerika, Inggris, Israel, dan sebagai solidaritas dengan Palestina dan Lebanon. Perang Yaman telah meningkat karena Angkatan Bersenjata Yaman dilaporkan melakukan serangkaian serangan terhadap sebuah kapal induk Amerika dan dua kapal perusak. Brigadir Jenderal Yahya Saree mengumumkan dua operasi terkoordinasi pada 12 November 2024 yang menargetkan aset militer AS di Laut Arab dan Laut Merah. Operasi pertama menargetkan kapal induk Abraham dengan rudal jelajah dan pesawat nirawa yang bertujuan untuk mengganggu operasi militer AS yang direncanakan. Operasi kedua menyerang dua kapal perusak Amerika di Laut Merah menggunakan rudal balistik dan pesawat nirawa. Meskipun tingkat kerusakannya belum diverifikasi, tindakan ini menunjukkan kemampuan Yaman untuk melakukan serangan multi-target yang canggih. Angkatan Bersenjata Yaman memandang operasi ini sebagai pertahanan terhadap intervensi Barat dan dukungan untuk tindakan Israel di Gaza dan Lebanon. Implikasi strategis dari serangan ini termasuk potensi gangguan pada jalur pelayaran utama, dampak pada pasokan minyak global, dan peningkatan ketegangan regional yang melibatkan kelompok-kelompok sekutu Iran. Penggunaan pesawat tak berawak dan rudal balistik oleh Yaman menyoroti evolusi peperangan dan kerentanan pertahanan Angkatan Laut canggih terhadap ancaman semacam itu. Angkatan Bersenjata Yaman yakin mereka telah berhasil menggagalkan rencana militer AS dan mencapai tujuan strategis mereka dengan operasi ini. Kepemimpinan Yaman mengecam dukungan Barat terhadap tindakan Israel dan memandang tindakan militer tersebut sebagai respon yang diperlukan terhadap krisis kemanusiaan yang semakin parah di Yaman. Angkatan Bersenjata Yaman menganggap perjuangan mereka sebagai bagian dari perlawanan regional yang lebih luas terhadap pengaruh Barat, khususnya AS dan Inggris. Yaman menganggap AS dan Inggris bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan militer di Laut Merah dan memperingatkan bahwa operasi militer akan terus berlanjut hingga agresi terhadap Gaza dan Lebanon berhenti. Angkatan Bersenjata Yaman memandang penggunaan pesawat tanpa awak dan rudal balistik canggih sebagai sarana untuk menyamakan kedudukan dengan musuh yang secara teknologi lebih unggul. Perang Yaman telah mencapai tingkat baru dan berbahaya karena Angkatan Bersenjata Yaman dilaporkan melancarkan serangan berani terhadap sebuah kapal induk Amerika dan dua kapal perusak. Menurut Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, serangan itu merupakan balasan langsung atas agresi Amerika Inggris terhadap Yaman, sekaligus sebagai solidaritas dengan rakyat Palestina dan Lebanon. Dalam sebuah pernyataan pada 12 November 2024, Jenderal Yahya Saree menguraikan dua operasi terkoordinasi yang dilakukan selama 8 jam, khususnya menargetkan aset militer AS di Laut Arab dan Laut Merah. Operasi pertama dilaporkan difokuskan pada kapal induk AS yang diidentifikasi sebagai Abraham di Laut Arab. Menurut Jenderal Yahya Saree, pasukan Yaman menggunakan kombinasi rudal jelajah dan pesawat tak berawak dalam serangan itu. Juru bicara itu menekankan bahwa tujuannya adalah untuk mencegat dan menggagalkan operasi militer Amerika yang akan datang yang menargetkan Yaman. Angkatan Bersenjata Yaman mengklaim operasi ini mencapai tujuannya dan secara efektif menggagalkan manuver yang direncanakan oleh AS. Operasi kedua ditujukan pada dua kapal perusak Amerika yang berpatroli di Laut Merah, menggunakan rudal balistik dan pesawat tak berawak untuk menyerang kapal-kapal tersebut. Operasi ini, menurut juru bicara Yaman, juga berhasil mencapai tujuan strategisnya. Rincian pasti mengenai kerusakan pada kapal-kapal AS belum diverifikasi secara independen, tetapi pernyataan Saree menggarisbawahi kapasitas Yaman untuk melakukan serangan multi-target yang canggih terhadap pasukan militer Amerika dan pasukan militer lainnya. Angkatan Bersenjata Yaman telah melakukan operasi ini sebagai respon terhadap koalisi Amerika Serikat, Inggris, dan Israel yang dituduh Yaman menggunakan dan meningkatkan perang regional yang lebih luas. Yahya Saree lebih lanjut menyatakan bahwa
Hak Yaman untuk mempertahankan, menghadapi, dan menyerang semua ancaman musuh akan terus berlanjut selama agresi terhadap Palestina, Lebanon, dan Yaman terus berlanjut. Gelombang baru aksi militer Yaman ini terkait erat dengan ketegangan regional yang lebih luas. Kepemimpinan Yaman secara konsisten mengutuk dukungan Barat terhadap tindakan Zionazi Israel di Gaza dan pengepungan sekutu regional seperti Hizbullah di Lebanon. Pejabat Yaman berpendapat bahwa tekanan ini telah memperparah krisis kemanusiaan Yaman. Dengan serangan udara yang terus berlanjut, blokade yang melumpuhkan, dan embargo senjata internasional. Bagi Yaman, perang ini telah meluas melampaui pertikaian internal dan menjadi narasi perlawanan yang lebih besar terhadap intervensi Barat. Pernyataan Jenderal Yahya Saree menyoroti pesan inti, serangan Yaman akan terus berlanjut sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza dan Lebanon, sampai pengaruh asing khususnya AS dan Inggris ditarik dari wilayah tersebut. Kesediaan dan kemampuan Yaman untuk menyerang aset militer Amerika menandai perubahan signifikan dalam lanskap militer di kawasan. Dengan menargetkan kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat, Yaman telah meningkatkan taruhannya, mengisyaratkan bahwa mereka berpotensi mengganggu jalur pelayaran utama di Laut Arab dan Laut Merah. Respon yang meningkat ini dapat menimbulkan beberapa konsekuensi yang sangat penting. AS mungkin meningkatkan aset militernya di Laut Merah dan Laut Arab, mungkin meningkatkan kehadiran angkatan lautnya untuk melindungi rute laut vital dan melawan kemajuan kemampuan rudal dan pesawat tak berawak Yaman. Laut Merah adalah koridor penting untuk pasokan minyak global dan gangguan militer apapun yang signifikan dapat mengirimkan pesan buruk melalui pasar internasional. Serangan terhadap kapal AS dapat menyebabkan tindakan keamanan yang lebih ketat di wilayah tersebut yang berpotensi meningkatkan biaya pengiriman dan menyebabkan volatilitas harga minyak. Eskalasi tersebut mencerminkan aliansi regional yang lebih luas di antara kelompok-kelompok sekutu Iran seperti Hizbullah dan Houthi di Yaman yang memiliki pendirian yang sama terhadap pengaruh AS di kawasan tersebut. Jaringan ini sekarang mungkin merasa terdorong untuk melakukan operasi serupa, mendorong AS dan sekutunya ke dalam keterlibatan militer yang lebih kompleks di Timur Tengah. Kemampuan Yaman untuk menggunakan pesawat tanpa awak dan rudal balistik canggih dalam serangan ini menggarisbawahi evolusi peperangan di kawasan tersebut. Drone telah menjadi elemen utama dalam persenjataan angkatan bersenjata Yaman, menyediakan kemampuan yang hemat biaya dan tepat yang mempersulit strategi pertahanan musuh yang secara teknologi lebih unggul. Dengan mengerahkan alat-alat ini terhadap target-target bernilai tinggi, pasukan Yaman telah menunjukkan tingkat ketahanan dan adaptasi yang mengejutkan, mengingat kendala perang yang berkepanjangan. Bagi Amerika Serikat, serangan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang kerentanan asetnya di perairan yang disengketakan. Tempat kelompok pemberontak kini dapat mengancam bahkan pertahanan angkatan laut yang paling canggih sekalipun, seperti yang terlihat dalam keterlibatan pesawat tanpa awak sebelumnya dengan aktor negara dan non-negara lainnya. Penggunaan pesawat tanpa awak mempersulit pertahanan anti-rudal dan anti-udara tradisional yang awalnya tidak dirancang untuk menangani sejumlah besar ancaman udara yang lebih kecil dan lincah. Pernyataan Jenderal Yahya Saree juga menyertakan peringatan keras. Yaman menganggap AS dan Inggris bertanggung jawab atas perubahan Laut Merah menjadi zona militer bertegangan tinggi dan memperingatkan bahwa operasi ini akan terus berlanjut hingga agresi terhadap Gaza dan Lebanon terhenti. Saree menekankan keselarasan Yaman dengan oposisi regional yang lebih luas terhadap tindakan Israel di Gaza, yang mencerminkan front persatuan di antara faksi-faksi perlawanan di Timur Tengah. Dengan menghubungkan tindakannya dengan perjuangan regional yang lebih luas, Yaman memberi sinyal bahwa mereka memandang perjuangannya sebagai bagian dari perlawanan kolektif terhadap pengaruh eksternal di kawasan tersebut. Perspektif yang lebih luas ini semakin memperumit solusi diplomatik, karena ia membingkai perang Yaman dalam ketegangan geopolitik yang lebih besar dan mengakar kuat. Insiden ini merupakan bagian dari tren yang lebih besar yang telah menyaksikan konflik regional terjalin dengan aktor dan aliansi baru. Keterlibatan langsung pasukan AS membawa lapisan baru perhatian internasional ke Yaman, sebuah negara yang telah menderita salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam dekade terakhir.
Hal ini menggarisbawahi sifat saling terkait dari konflik Timur Tengah dan potensi pertikaian lokal yang meluas menjadi krisis geopolitik yang lebih luas. Eskalasi ini juga menimbulkan pertanyaan mendesak bagi keamanan global dan aturan keterlibatan bagi pasukan angkatan laut di zona-zona yang diperebutkan, karena kelompok-kelompok yang berkembang secara teknologi menantang militer paling maju di dunia. Strategi konvensional mungkin perlu dipikirkan kembali untuk memperhitungkan kelincahan dan ketidakpastian aktor non-negara. Serangan yang diklaim Yaman terhadap aset Angkatan Laut Amerika merupakan titik kritis dalam geopolitik Timur Tengah. Dengan meningkatkan keterlibatan militer langsung dengan pasokan AS, Yaman mengisyaratkan tekadnya untuk memanfaatkan sumber dayanya dalam membela sekutu regional, termasuk Palestina dan Lebanon. Dampak dari langkah ini tidak diragukan lagi, akan menyebar melalui jalur diplomatik dan militer yang berpotensi membentuk kembali keseimbangan strategis kawasan. Jika diverifikasi, keberhasilan operasi ini akan mengarah pada babak baru dalam peperangan asimetris, di mana kelompok bersenjata yang didukung negara dapat menargetkan kekuatan global dengan teknologi canggih dan terjangkau. Beberapa hari dan minggu mendatang kemungkinan akan menyaksikan peningkatan pengawasan internasional karena AS dan sekutunya mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam menanggapi perkembangan yang mengkhawatirkan ini.